kabar teman-teman pendengar? Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra dalam acara Taiwan Dewasa ini. Kembali akan mengupas informasi seputar Taiwan, semoga saja juga bermanfaat bagi teman-teman. Nah, kita ketahui bahwa masyarakat Taiwan tidak sedikit mereka yang memilih untuk melajang, tidak berkeluarga, atau ketika sudah berkeluarga mereka tidak memiliki anak, sehingga angka natalitas atau tingkat kelahiran di Taiwan yang sangat rendah sekali. Kemudian untuk populasi di Taiwan yang dihadapkan dengan masalah masyarakat super lansia, artinya akan semakin banyak orang tua yang tinggal atau menjadi kewarganegaraan di Taiwan, sementara untuk generasi muda atau angka kelahiran yang semakin rendah. Tentunya ini juga akan berpengaruh pada pembangunan dan juga ekonomi di sebuah kawasan atau negara. Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya pada saat orang-orang merasa bahwa jika dia punya keluarga atau anak-anak, anaknya bisa berbakti dan juga bisa merawat dirinya. Nah, jika tidak, atau juga kehidupan anak yang penuh dengan tuntutan, sehingga anak tersebut juga tidak mampu membiayai masa tua orang tuanya. Nah, apa yang harus dilakukan? Dan di Taiwan sendiri memiliki 2 asuransi wajib. Yang pertama adalah asuransi kesehatan, yang kedua adalah asuransi tenaga kerja. Dan untuk asuransi tenaga kerja yang kita kenal dengan Astek ini, tentunya juga akan memberikan jaminan masa tua, tunjangan masa tua atau juga dana pensiun. Dan apakah dana pensiun yang diterima oleh setiap warga karena mereka setiap bulan pada saat mereka masih produktif, masih bekerja, sudah membayar, bahkan juga dari pihak perusahaan, ada satu kebijakan yang mewajibkan pihak perusahaan untuk memberikan berapa persen, kalau tidak salah 6% yang disisihkan sebagai dana pensiun. Tetapi yang terpenting adalah ketika seseorang yang sudah tua dan tidak produktif atau tidak berpenghasilan lagi, apakah dana yang dijadikan sebagai dana pensiun ini cukup untuk menghidupi dirinya. Nah, tentunya ada juga sebuah strategi perencanaan sejak dini yang disebut dengan iuran mandiri dana pensiun, adalah sebuah strategi untuk meningkatkan dana pensiun yang ada. Berharap dengan adanya iuran masa jangka panjang ini juga dapat dipastikan ada pendapatan stabil atau kualitas hidup pada saat setelah pensiun. Tentunya juga tidak sedikit para pekerja karyawan bermimpi mereka bisa pensiun lebih awal, mungkin usia 60 tahun. Sementara yang ditetapkan di Taiwan sendiri, usia pensiun adalah 65 tahun. Tetapi dikarenakan jika seseorang yang tidak memiliki tabungan di masa tuanya, tidak tahu apa yang harus dia lakukan atau tidak berpenghasilan, tentunya dia juga berharap tetap dapat bekerja. Bahkan mungkin di atas 65 tahun sampai 70 tahun lebih pun tetap bekerja, mungkin hanya porsi kerjanya yang dikurangi. Nah, semua orang juga memiliki impian, memiliki pendapatan pasif. Dari pendapatan pasif ini yang bisa membiayai hidupnya. Nah, seberapa besar biaya pendapatan pasif ini yang dikategorikan mungkin bisa memenuhi kebutuhan seseorang secara rata-rata ya. Nah, kalau dirupiahkan mungkin sekitar 5 juta per bulan, kurang lebih belasan ribu dolar Taiwan. Dan hal ini sepertinya juga sulit tercapai jika seseorang hanya mengandalkan tunjangan hari tuanya saja. Oleh karena itu, para pakar dan juga aktuaris mereka yang juga membuat satu perhitungan di mana seseorang harus merencanakan lebih matang ketika dia sudah tidak produktif lagi dan juga memiliki dana untuk pensiun. Perhitungan tunjangan hari tua atau asuransi Astek ini didasarkan pada gaji yang diasuransikan pada masa dia masih bekerja. Karena tidak ada batas maksimal untuk masa kerja, maka semakin lama masa kerja seseorang akan juga berpengaruh pada nilai tunjangannya yang akan diterima. Dan jika menggunakan tingkat gaji tertinggi yang diasumsikan, kita anggap per bulan bisa mendapatkan uang sejumlah 45.800 dan mulai bekerja
sejak usia 18 tahun, mungkin pada awal-awalnya masih sebagai pekerja part-time atau paruh waktu, tetapi tetap memiliki asuransi tenaga kerja dan terus berlanjut hingga di usia pensiun resmi pada usia 65 tahun. Total masa kerja mencapai 47 tahun dan tunjangan hari tua yang bisa ia dapatkan sebesar 33.365 dolar Taiwan per bulannya. Dan Aminah rasa dana sejumlah ini mungkin cukup ya apabila dia sudah memiliki aset rumah atau setidaknya dia juga bisa menghidupi biaya kehidupan sehari-hari ya. Dan selanjutnya berdasarkan dari rumus tunjangan hari tua, asuransi tenaga kerja untuk karyawan dengan masa kerja hanya 30 tahun, gaji yang diasuransikan di tingkat tertinggi juga berkisar 45.800 per bulannya. Dan jika dia pensiun lebih awal, pensiun di usia 60 tahun, maka tunjangan yang akan diterima akan dikurangi 20% karena pensiun lebih dini hanya mendapatkan berkisar 17.038 dolar Taiwan per bulan. Wah, berbedanya sangat jauh sekali ya. Selisih yang cukup banyak, tentunya orang-orang juga akan memikirkan apakah dia layak untuk pensiun lebih dini ya. Dan tentunya ia juga berharap semakin panjang masa kerjanya dan kemudian bisa mendapatkan dana pensiun di hari tua yang juga semakin besar. Berdasarkan dari ahli perhitungan atau aktuaris, di mana seorang ayah menegaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan pasif setelah pensiun, maka hal yang wajib ia lakukan adalah iuran mandiri untuk dana pensiun. Dan secara konsisten dilakukan, kemudian ia bisa mendapatkan dana pensiun yang lebih tinggi setelah masa pensiunnya, dan tentunya ini bukan hal yang mustahil. Dan berikut ini juga ada sebuah simulasi di mana seorang pekerja yang ingin pensiun lebih awal, rencana pensiun di usia 60 tahun dan usia saat ini 40 tahun. Jadi dia masih bisa bekerja selama 20 tahun dengan gaji yang diasuransikan berkisar 60.800 dolar Taiwan per bulannya. Wow, cukup tinggi ya. Dan oleh karena itu, karena dengan nilai gaji yang lebih tinggi untuk iuran yang dibayarkan dari pihak pemberi kerja, ada uang yang disisihkan sebagai dana pensiun 6%, maka per bulannya bisa mendapatkan 23.000 sekian. Kemudian untuk iuran mandiri juga 6%, maka juga akan memberikan tambahan bagi dana pensiun kelak nantinya. Selanjutnya juga ada tambahan dari seorang pakar dividen, Ko Chun Hong, yang mengingatkan bahwa tidak sedikit yang beranggapan dana pensiun merupakan uang mereka sendiri dan ingin menariknya sekaligus. Sekali tarik langsung bisa mendapatkan seluruh dana pensiunnya. Namun berdasarkan peraturan dana pensiun baru, dari saldo yang belum ditarik atau dicairkan maka akan terus diinvestasikan dengan mekanisme proteksi tingkat pengembalian minimum sehingga pekerja tidak mengalami kerugian. Seiring dengan berjalannya waktu, total jumlah yang akan diterima secara berkala kemungkinan juga akan melebihi, akan lebih besar lagi dibandingkan dengan penarikan satu kali secara sekaligus. Tetapi jika diambil secara berkala, kemudian juga bisa memperhitungkan usia harapan hidup rata-rata, tentunya nilai ini akan lebih besar dibandingkan dengan pencairan dana pensiun atau tunjangan hari tua secara satu kali atau sekaligus. Ya, teman pendengar, inilah informasi yang Aminah bagikan kepada teman-teman berkaitan dengan dana pensiun yang mulai dikhawatirkan oleh masyarakat. Mereka berharap agar dana pensiun bulanan yang diterima dikala mereka sudah memasuki masa usia pensiun tidak bisa berproduktif lagi, tetapi ada dana yang bisa menghidupi mereka. Demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa di hari ini. Semoga apa yang Aminah sampaikan bermanfaat, menambah wawasan bagi kita semua. Aminah pamit dulu, sampai jumpa pekan mendatang.